Keberuntungan atau prank, dua kata itulah yang mungkin akan menggambarkan kehidupan Vale Rojas atau yang biasanya dipanggil Val. Kenapa begitu? Iya, pertama dari lahir nasib Val sudah penuh keberuntungan. Karena katanya dia lahir prematur tanpa harus operasi sesar. Nice dong. Terus di mana pranknya? Nah, disinilah pranknya bermula. Sebenarnya Val ini sudah gak ada waktu pertama kali dilahirin. Ya, alias udah Dan kata dukun bayinya pun orang tuanya harus banyak bersabar dan juga ikhlas. Karena anak mereka sudah tidak bisa tertolong lagi. Tapi tiba-tiba... Nah, baru lahir sudah ngeprank orang tuanya. Nggak bener kamu ini, Val. Tapi ya udah, kita lupakan aja. Karena ya itu adalah sebuah mukjizat bagi keluarga Val. Hari-hari pun berlalu. Dan seperti bunga matahari yang mekarnya tidak selalu sempurna, begitu pula dengan nasib Val. Di usianya yang baru masuk SD, dia harus merelakan ibunya pergi untuk menjadi TKW di Dubai. Walau berat, tapi sang ibu berjanji akan segera pulang jika kontraknya sudah selesai. Bersama ayahnya yang cuma seorang petani, Val kecil tumbuh tanpa figur seorang ibu. Namun dia masih beruntung, karena sang ibu masih mengiriminya surat setiap bulan. Di dalam suratnya, sang ibu bercerita tentang segala hal yang ada di Dubai dan pekerjaannya yang baik-baik saja. Tak lupa, sang ibu juga berharap semoga Val terus tumbuh menjadi anak yang baik dan selalu menuruti apa kata ayahnya selama sang ibu tak ada di sana. Terakhir, sang ibu berjanji kalau dia kembali, dia akan mengajak Val mengunjungi pulau ajaib di seberang kampung mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Val mulai menyadari sesuatu. Dari sahabatnya Winston, Val diberitahu bahwa mungkin surat-surat yang selama ini dia baca mungkin bukan dari sang ibu. Karena mengapa sampai 6 tahun berlalu sang ibu tak pernah kembali? Jika benar ia mencintai anaknya, mengapa ia tega hanya bertukar surat saja selama ini? Dan benar, saat Val menerima surat ke-100-nya, Val tahu kalau surat-surat itu ternyata ditulis oleh ayahnya sendiri. Surat yang harus membuatnya berpura-pura bahagia, sementara ia tahu bahwa sang ibu sudah takkan kembali lagi dari Dubai. Tapi Val beruntung karena dia masih punya Winston, sahabat baiknya yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Dan tak hanya sahabat, meski Val tak menyadarinya, ternyata ada Kate, teman perempuannya yang diam-diam menyukainya. Lambat laun, Val pun mulai bisa berdamai dengan kehilangannya. Perlahan Val sadar bahwa mungkin Tuhan punya maksud lain dengan kepergian ibunya, yang telah lama meninggalkan mereka berdua. Meski begitu, Val tetap menjadi anak baik untuk sang ayah. Hingga suatu hari, kenyataan hidupnya harus berubah dikala Val merasa dirinya harus mengejar mimpinya. Walau ia hanya seorang anak petani, Val juga ingin bisa berkuliah di Manila seperti Winston. Tapi di saat Val sudah bulat dengan niatnya, sang ayah justru tidak mengizinkannya. Alasannya karena mereka adalah keluarga tidak mampu. Apalagi dari hasil ladang tak mungkin bisa mencukupi biaya kuliah Val di kota besar. Sang ayah berkata bahwa ia ingin Val tetap di sini bersamanya. Ia tak mau harus kehilangan anaknya seperti kehilangan istrinya. Namun disinilah semuanya mulai pecah. Emosi dan rasa kecewa yang selama ini Val pendam akhirnya memuncak. Dan Val tak sengaja bilang bahwa ini semua adalah salah ayahnya. Mengapa ayahnya harus menyembunyikan kepergian ibunya dari lama? Dan mengapa Val yang harus menjadi korban dari semua cerita karangan soal ibunya yang masih baik-baik saja? Asal ayahnya tahu, Val tahu mengapa ibunya tak pernah kembali. Itu karena ayahnya adalah pengecut. Pengecut yang tak berani melawan rasa takutnya dan selalu berlindung di balik kata harapan bahwa sang ibu pasti kembali. Ayah Val jelas tak mengajarinya menjadi anak bebal dan kurang ajar seperti ini. Sang ayah tahu ini semua memang salahnya. Tapi semua ini ia lakukan karena ia tak mau Val terluka. Apalagi merasa ditinggalkan begitu saja oleh ibunya. Sang ayah terpaksa mengarang semua surat itu agar Val tetap menyayangi ibunya sebagaimana mereka berdua sangat menyayangi Val. Tapi kalau Val tetap bersikeras untuk kuliah, maka sang ayah tak bisa mencegahnya. Meski ayahnya tak bisa membiayai kuliah anaknya, tapi ia sebenarnya juga ingin Val bisa mendapat masa depan yang lebih baik dari ayah dan ibunya. Maka sebelum anaknya pergi, ia ingin memberikan seluruh tabungannya sebagai bekal anaknya merantau di kota. Dan tidak lupa, dia juga menitipkan gelang keberuntungannya agar Val selalu mengingatnya di kampung. Kung ako ang papipiliin, ayoko magkapamilya.
Ayokong matali sa isang relasyon na pagsisisihan ko rin sa huli. Terkadang, kehidupan memang tak selalu memberi apa yang kita inginkan. Begitu pula apa yang terjadi pada kehidupan Val. Saking kerasnya kehidupan di ibu kota, Val sudah menjajal semua pekerjaan yang ada. Mulai jadi preman, satpam BCA, sampai berakhir menjadi supir taksi hingga tukang servis HP. Dan apakah Val cuma menjajal semua pekerjaan? Ya enggak lah. Sebagai pria agak tampan dan pemberani, Val sudah enggak menghitung berapa kali dirinya menjamah banyak kaum hawa. Sampai-sampai Val bahkan lupa siapa namanya. Tapi masih ingat rasanya. Walah, seru. Maksudnya Val ya, saya sih tidak pernah. Tak terkecuali Julie, mantan pacar pertamanya di Manila. Saat Val masih berpikir kalau hidupnya hanya untuk celup sana celup sini, entah memakai pelet dari dukun mana, mantan Val ternyata, boleh juga. Namun yang Val perlu tahu adalah tujuan Julie untuk menemuinya, yaitu 3 beses may nangyari sa atin, oh. Tatlo ba? Dengan polosnya, Val justru mengucapkan selamat, tanpa pernah siap dengan kalimat Julie selanjutnya. Dengan wajah pasrah, Julie berkata, kalau itu adalah anak Val. Serasa mimpi, Val jelas bingung dan tak percaya, karena Val merasa kalau ia hanya sekali bermain dengan Julie. Namun perkataan Val justru sangat melukai Julie. Hingga di saat Julie meninggalkannya, tiba-tiba meski tak tahu harus bagaimana, jelas Val tak bisa membawanya dalam keadaan kerja seperti ini. Maka malam itu juga, Val langsung bawanya ke markas taksinya. Bersama Winston, halo bentar, yang mana Winston? Oh yang kayak, yang Duster ini kan? Itu mah. Ya ini bukan Winston, tapi Whitney. Oke lah, nggak tahu apa yang dilewatin Winston, tapi hidupnya jadi Whitney sekarang. Walau sudah bertanya pada sahabatnya, Val tetap tak mendapatkan solusi yang tepat. Karena bukannya membantu, Whitney justru menyuruh membawanya ke kampung agar ayahnya senang. Namun Val tahu kalau itu sama saja dengan menambah masalahnya. Karena asal Whitney tahu, Val yakin bayi ini bukanlah anaknya. Berbekal alamat kerja Julie di Facebook, Val pun segera ke sana untuk mengembalikan bayi itu. Namun meski Val sudah mencarinya, Val tetap tak mendapatkan jawaban apapun. Sebab dari manajer tempat itu, Val baru tahu kalau Julie telah resign dan kabur bersama pacarnya ke Amerika. Karena tak punya pilihan lain, Val pun terpaksa meninggalkan bayi itu di sini. Namun ketika Val ingin pergi, hatinya tiba-tiba tersentuh setelah bayi itu memanggilnya. Setelah momen mengharukan tadi, muncullah niat yang tak pernah terbesit di pikiran sempitnya. Iya, Val akhirnya memutuskan untuk merawat anak itu. Bahkan lebih dari itu, Val takkan lari dari kenyataan bahwa bayi di gendongannya adalah anak kandungnya. Dan ketika Val mengingat bunga matahari kesukaan ayahnya, Val tahu ia akan menamai anaknya Mira. Seiring berjalannya waktu, Val mulai merasa kalau ia telah mencintai Mira, lebih dari cintanya pada siapapun. Semula, Val memang tak pernah membayangkan kalau pria sepertinya akan menjadi seorang ayah. Walau Val tak pernah tahu bagaimana caranya merawat seorang anak, tapi Val yakin kalau ia bisa membesarkan Mira dengan sepenuh hatinya. Namun sebelum itu, Val perlu tahu kalau merawat seorang anak tidak semudah dirinya memberi susu dan masalahnya selesai. Sebab ketika tangis Mira tak kunjung berhenti, Val harus segera membuka popoknya. Karena lambat laun ternyata bukan hanya Val yang mencintai Mira. Karena tanpa pernah ia duga banyak orang di sekelilingnya yang juga mencintai Mira seperti anak mereka juga. Singkat cerita, tahun demi tahun pun berlalu. Hingga tak terasa bahwa kini Mira telah berusia 3 tahun. Dan di antara banyaknya orang yang mencintai Mira, ternyata ada Ken, teman Val yang pernah menyukainya, yang sekarang adalah tetangga mereka yang baru. Bahkan setiap tahunnya, Val ingin dirinya bisa selalu ada untuk merayakan hari bahagia anak tercintanya. Hingga sekarang di ulang tahunnya yang ke-8, Mira sangat bahagia karena ia punya seorang ayah yang selalu menyayanginya dengan kasih sayang yang tulus. Namun lagi-lagi, karena kelelahan, kesehatan Val harus sedikit terganggu. Tapi itu tak apa, ucap Mira. Sambil tak lupa, Mira juga meminum vitaminnya.
Dan persis sebelum ia meniup lilin, Mira hanya berdoa. Semoga Val bisa selalu sehat dan dirinya bisa segera bertemu ibunya. Dengan kondisi yang serba sulit, Val tetap mengusahakan apapun demi masa depan anaknya, termasuk jadi tukang servis HP. Dan di sela waktunya itu, Mira tiba-tiba bertanya, kenapa Baby Cat tak hadir di ulang tahunnya tadi? Val pun menenangkannya dengan mengatakan kalau Cat sedang pulang kampung. Namun karena jawaban itu pula, Mira tiba-tiba bertanya, bukankah kampung halaman ayahnya sama seperti Baby Cat? Lalu mengapa mereka tak pernah pulang kampung juga? Apakah Val tidak merindukan ayahnya? Meski tak menggubris pertanyaan anaknya, tapi Val masih punya sesuatu yang lebih berharga dari sekedar urusan pulang kampung. May sulat si Mama! Iya, meskipun Mira tumbuh tanpa peran Julie sebagai ibunya, tapi Val tak mau Mira tumbuh besar dengan perasaan hampa dan terbuang seperti masa kecilnya dulu. Val terpaksa mengarang cerita bahwa Julie sedang bekerja jauh, bahkan sangat jauh di luar angkasa untuk sementara waktu. Tapi untuk menenangkannya, Julie selalu mengirimi Mira surat setiap bulan, agar Mira merasa bahwa keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Lebih dari sekedar keluarga bahagia, Val pun akhirnya mulai menceritakan dongeng yang pernah diceritakan ibunya dulu. Alkisah, di seberang kampung mereka, ada sebuah pulau ajaib, yang katanya bisa mengabulkan apapun permintaan kita. Tapi sayangnya itu cuma dongeng, karena ibunya tak pernah mengajaknya ke sana. Dengan senyum kecilnya, Mira lalu menenangkan ayahnya dengan berkata kalau ayahnya tak usah khawatir, karena nanti Mira lah yang akan menemaninya ke sana. Dan kalau ia boleh membuat dua permintaan, pertama ia berharap semoga ibunya segera pulang, agar bisa kembali menemani mereka di sini. Dan kedua, Mira ingin bisa menjadi seperti ayahnya, pribadi yang bukan hanya kuat dan rela berkorban, melainkan sosok yang tak pernah meninggalkannya di saat apapun. Karena jika nanti ayahnya sudah tua, Mira berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan ayahnya sendirian. Walau mungkin hidup Val dan Mira terbilang sederhana, tapi mereka sudah cukup bahagia dengan hidup mereka saat ini. Karena yang terpenting, Mira tahu ada yang jauh lebih berharga daripada soal uang dan materi. Dan hal itu adalah rasa bahagia yang tercipta dari kasih sayang Val yang tak pernah palsu untuk Mira. Meski demikian, bukan berarti bahwa hidup mereka akan selalu baik-baik saja. Contohnya hari ini, Val harus dipanggil ke ruang kepala sekolah karena absen Mira belakangan seringkali bolong. Untuk hal ini, Val akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah salahnya, karena Mira harus menjaganya saat Val sedang sakit. Namun tak hanya soal itu, karena ternyata ada hal urgent lainnya yang membuat Mira sering dibully. Dan hal itu adalah cerita Mira yang terkesan mengada-ngada soal pengalaman ibunya, yang katanya adalah seorang astronot, pengawal Ratu Elizabeth, sampai seorang pahlawan super. Dan lagi-lagi, Val tak punya jawabannya jika itu menyangkut soal istrinya. Satu masalah belum selesai, tiba-tiba Val harus terpukul dengan fakta yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Wala lang chulito. Iya, tubuh Val langsung lemas tak berdaya. Seakan kepergian sang ayah adalah sebuah penyesalan yang rasanya tak akan pernah mampu untuk ia bayar. Mengapa di saat Val sedang bangun karir dan masa depan anaknya, dia harus kehilangan ayahnya? Mengapa Val tak punya kesempatan untuk membalas segala kebaikan ayahnya? Mengapa rasanya semuanya terlambat? Namun, kehidupan harus tetap berjalan, bukan? Dan untuk itulah, Val terus bekerja tanpa henti, sebagai caranya meluapkan semua emosinya. Dan terlebih lagi, agar Mira tak mengetahui bahwa hari ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Hingga tiba-tiba, seakan terus dirundung masalah yang tak ada habisnya, kali ini ada sebuah masalah yang langsung menghantam hidup Val sejadi-jadinya. Setelah memberikan vitamin agar Mira tak kelelahan menjaga ayahnya, dokter ingin berbicara khusus pada Val. Dokter akhirnya memberitahu bahwa selama ini Val bukan kelelahan,
Ternyata ada sebuah pembengkakan pembuluh darah di otaknya yang terjadi karena dia terus memikirkan banyak hal dan tak ada jeda untuk Val menikmati hidupnya. Dokter hanya berpesan bahwa Val harus mulai memperhatikan kesehatannya agar ia masih bisa menemani Mira dan melihatnya tumbuh dewasa menjadi wanita yang hebat. Karena satu hal yang perlu Val sadari, bahwa resiko terbesarnya adalah sisa usianya tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Menyadari vonis yang kritis dari dokter, Val sudah memutuskan akan melakukan satu hal paling krusial dalam hidupnya. Meski terlambat, Val tak ingin menyesal karena meninggalkan Mira seorang diri saat ia nanti tiada. Iya, hal krusial itu adalah misi mencari Julie. Walau kabar terakhir mengatakan Julie sudah pindah ke Amerika, namun Val yakin kalau Julie pasti masih punya rumah di Manila. Maka dari itu, Val terus mencarinya dari satu rumah ke rumah lain. Tujuannya hanya satu. Val ingin ada seseorang yang benar-benar menyayangi Mira dan bisa merawatnya dengan tulus. Tapi sayang, semua usahanya harus berakhir nihil. Karena tak satu pun Julie yang ia cari ada di Manila. Dari semua kenyataan hidupnya yang berat, setidaknya Val masih bisa sedikit bernafas lega. Karena ada Kate yang sama-sama menyayangi Mira seperti anaknya sendiri. Tak terasa, pencarian Val mungkin harus berhenti sampai di sini. Namun setidaknya Val sudah mencoba segala cara agar Mira bisa bertemu ibunya lagi. Hingga di tengah usahanya menservis HP pelanggannya, tiba-tiba masuk kabar dari seseorang yang langsung membuat lidahnya tercekat. Julie Vallabos nga. Diba, iniwan ko sa'yo yung anak ko. Si Mira? Ditemani Kate, Val tak tahu harus apa. Di satu sisi Val memang senang karena akhirnya ia tahu kalau Mira takkan sendirian jika waktunya di dunia habis. Namun di sisi lain, Val bingung jika Julie benar-benar menyayangi Mira. Mengapa dia baru menghubunginya sekarang setelah meninggalkannya 8 tahun lamanya? Mendengar itu, Kate hanya bisa tersenyum getir. Dia berkata bahwa Val harus siap dengan semua ini. Bukankah Val ingin Mira bersama ibunya? Sadar bahwa perkataan Kate ada benarnya, mungkin kali ini Val harus belajar berlapang dada untuk memberi Julie kesempatan merawat anak mereka. Hari yang Val takutkan akhirnya terjadi juga. Iya, kali ini mimpi buruknya harus menjadi kenyataan yang pahit. Julie, mantan pacarnya yang tiba-tiba pergi bersama pria lain, sekarang sudah menjadi wanita karir yang berbeda. Setelah berpisah 8 tahun silam, kini Julie dan suaminya sukses membuka toko perhiasan bergengsi di Amerika. Namun di balik semua itu, Julie akhirnya berkata bahwa ia sangat merindukan anaknya. Val tahu bahwa hatinya tak terima dengan kenyataan ini. Kenyataan yang harus membuatnya membagi Mira pada seorang wanita yang sebenarnya tak pernah ada untuk anaknya. Bahkan Julie tak pernah tahu bahwa Val sengaja mengarang banyak cerita baik tentang dirinya, hanya agar Mira tak berpandangan buruk tentang kepergiannya. Namun sekali lagi, Val berkata bahwa itu semua ia lakukan hanya untuk Mira, supaya Mira tidak perlu merasakan kehilangan yang pahit seperti masa lalunya dulu. Namun sial, semua kebaikannya malah membuat Mira semakin dekat dengan ibunya. Mungkin ada baiknya, tapi di hati kecil Val, dia merasa bahwa dunia seperti tidak adil. Apalagi setelah Val harus bertemu ayah tiri anaknya. Tapi jika itu bisa membuat anaknya merasa bahagia, Val tidak keberatan. Namun semua kebahagiaan Mira harus segera berganti dengan kecewa dan rasa sedih. Karena keesokan paginya, tak disangka sang ibu harus kembali ke Amerika untuk urusan bisnis. Namun sebelum ia pergi, ada sebuah hal yang perlu anaknya tahu. Mira harus paham bahwa semua cerita ayahnya adalah karangan semata. Alias selama ini, Val telah membohonginya. Tak percaya dengan perkataan ibunya, Mira pun menatap Val dan bertanya, apakah itu benar? Apakah ayah sengaja menutupi semua kebenaran ini? Mengapa ia tega membiarkan Mira hidup dalam bayangan semu tentang ibunya yang tak ada? Sambil mencari cara menjelaskan semuanya, Val akhirnya membawakan makan malam kesukaan Mira. Setelah melihat anaknya yang masih bingung dengan semuanya, Val akhirnya menceritakan semua yang sebenarnya terjadi. Dulu,
Saat Val masih kecil, sang ayah juga membohonginya. Iya, nasib Val kecil sama persis dengan nasib Mira. Diam-diam ayah Val juga kerap nulis surat. Dia berpura-pura seolah itu adalah dari ibunya. Dulu Val mengira kalau ayahnya jahat. Mungkin persis seperti yang sekarang Mira rasakan. Val mengerti. Val sangat mengerti dan itu wajar. Sebab anak mana yang tidak sedih jika diperlakukan seperti itu. Tapi sekarang Val sadar. Jika ayahnya justru sangat menyayanginya. Dan ternyata jika dipikir lagi, ayahnya hanya tidak ingin melihat anaknya lebih kecewa saat mengetahui bahwa sang ibu telah meninggalkannya tanpa perasaan dan penjelasan apapun. Dan di momen itulah, Val akhirnya mengatakan sebuah rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sebelumnya ayah ingin minta maaf. Ayah tahu bahwa seharusnya ayah tak perlu menutupi semuanya. Kamu tahu mengapa ayah takut menikah? Karena ayah tak mau mengalami hal yang sama yang dialami orang tua ayah. Tapi semua berubah saat Tuhan memberi kamu di saat hidup ayah sedang tidak baik-baik saja. Waktu itu ayah tak mengerti apa maksud Tuhan. Sampai akhirnya ayah paham. Jika kehadiranmu membawa berkat yang luar biasa. Bukan soal materi, bukan juga soal harga diri sebagai laki-laki. Bukan, tidak ada satupun soal hal itu. Karena berkat itu bernama kasih sayang, yang benar-benar tulus datang dari dalam hatiku untukmu, Mira. Semuanya berjalan baik-baik saja. Hingga keesokan paginya, tiba-tiba Julie kembali lagi. Setelah Val membuat hal buruk di mata anak mereka. Val bertanya, mengapa Julie tidak jadi ke Amerika? Apakah Julie ingin merebut kebahagiaannya lagi? Tidak. Ucap Julie tidak. Ia akhirnya meminta maaf atas semua yang terjadi. Sebenarnya Julie hanya tidak ingin anaknya semakin terluka jika semua dibiarkan terlalu lama. Maka sebagai permintaan maafnya, tolong izinkan aku untuk mengajak Mira sekedar makan siang berdua. Aku mohon. Malinis pa yan, anak. Malam itu, rasanya ada yang berbeda dalam diri Val. Karena tiba-tiba Val bertanya pada Kate, apakah dirinya adalah ayah yang baik untuk Mira? Kate lalu bilang, kalau Val tidak hanya menjadi ayah yang baik, lebih dari itu, Val sudah menjadikan Mira sebagai anak perempuan paling beruntung di dunia. Itu karena Val selalu ada untuk Mira di kala suka ataupun duka. Bahkan Kate paham kalau Val sengaja berbohong agar perasaan Mira tidak terluka. Dan mendengar itu Val hanya tersenyum. Seraya berkata, bahwa seharusnya Kate lah yang menjadi ibunya. Jika ada sebuah badai yang tak mampu Val lalui, mungkin badai itu adalah pagi ini. Pagi di mana semua sukacitanya malah hancur berkeping-keping. Saat Julie akhirnya mengatakan niatnya kembali adalah untuk bawa Mira kembali ke Amerika bersamanya. Jelas Val langsung naik pitam dan tak terima. Sebab mengapa ia baru datang ketika Mira sudah bahagia bersamanya? Apa Julie lupa bagaimana dulu ia tega meninggalkan anak mereka sendirian di taksi Val? Lalu ketika Val mencarinya, coba katakan kemana Julie saat itu. Dan Julie hanya bisa minta maaf. Minta maaf dan meminta maaf. Tapi Val harus tahu bahwa ia juga berhak mengasuh Mira karena dia adalah ibu yang telah melahirkannya. Dengan cepat Val bilang, apakah cuma sebatas melahirkan dan pergi? Apakah itu tugas seorang ibu? Kemudian apa kamu pikir kamu bisa pergi seenaknya hanya untuk membawanya bersamamu?
Mendengar itu semua, jelas Julie tak mampu membela dirinya lagi. Dan sebelum pergi menahan semua rasa malunya, Julie hanya ingin menitipkan sebuah pesan. Sisiguraduhin kung sa akin mapupunta si Mira. Tandaan mo yan. Pagi itu, Val benar-benar bingung mengapa Tuhan seakan tak habis-habisa memberi cobaan yang berat. Mengapa di saat ia sudah bahagia bersama Mira, Julie tiba-tiba kembali. Dan seolah dia adalah orang tua yang telah merawatnya selama ini. Dan di saat Val masih terus meragukan dirinya, tiba-tiba ada petugas pengadilan yang memberikan sebuah surat untuk Val. Dan saat itulah Val tahu bahwa Julie benar-benar tak main-main dengan ancamannya. Namun sebelum itu, pihak pengadilan ingin bertanya kepada semua orang yang selama ini tahu lika-liku perjalanan Val dan Julie dalam merawat Mira. Dan dari semua sahabat Val, sang konselor akhirnya mendapat kesimpulan bahwa Julie telah menelantarkan Mira. Dan Val adalah satu-satunya orang tua yang bertanggung jawab di sini. Dan sekarang, Julie tak bisa apa-apa selain pasrah dengan keputusan hukum yang berlaku. Kali ini Julie sudah di ujung tanduk, alias sudah tak ada yang bisa menyelamatkan hak asuhnya yang gugur di mata hukum. Karena jelas, semua orang tahu bahwa hanya Val yang memiliki hak penuh untuk mengasuh Mira. Namun tiba-tiba pengacaranya bertanya, bukankah dulu Julie sempat bekerja di panti pijat plus-plus? Dan apakah Julie yakin Mira adalah anaknya? Hello? Hello? Gusto ko lang po sabihin sa inyo na gusto ng korte na mag-undergo kayo sa paternity test. Anong pa silbi niyan? Alam ko naman ako ang tatay ni Mira. Presya na po, court order lang, sorry. Hello? Hati Val tiba-tiba tak karuan. Perasaannya seketika was-was dengan keputusan dokter. Dan tak lama setelah itu, hidup Val kini sudah berakhir. Karena Val harus menelan pil pahit setelah dokter menyatakan bahwa Mira bukanlah anak kandungnya. Maka siang itu, Val harus menerima fakta jika dirinya tak akan bisa menahan Mira lebih lama lagi. Namun sebelum ia melepaskan Mira, Val meminta waktu sebentar untuk berbicara terakhir kalinya dengan Mira. Di sana, air mata Val dan Mira pecah menjadi satu. Hanya pelukan dan derai tangis yang mengisi ruang hampa di hati mereka berdua. Dengan terbatas sambil menahan air matanya, Mira bilang, kalau ia masih tak percaya dengan semua yang telah terjadi. Sebab di hati kecilnya, yang Mira tahu, satu-satunya ayah dalam hidupnya hanyalah Val seorang. Sejak kecil Mira sebenarnya tak masalah jika hanya punya seorang ayah. Karena Mira sadar bahwa berkat kasih sayang ayahnya, Mira jadi tahu bahwa tak ada satu detik pun dalam hidupnya di mana sang ayah tidak peduli. Sebaliknya saat Mira ditanya konselor, siapakah yang akan ia pilih sebagai orang tua? Mira hanya terpikir satu nama. Dan itu adalah Val. Maka sebelum waktunya terlambat, Val lalu bertanya, apakah Mira memikirkan hal yang sama dengannya? Val? Mira? Ay, si Mira! Oh my God, oh my God, oh my God! Val! Val! Pagkakulit sa akin yung anak ko! Singkat cerita, akhirnya Val telah aman bersama Mira. Karena sekarang yang dalam hati terdalamnya, Val tahu bahwa Mira tetaplah putrinya, apapun yang terjadi. Sore itu, Val akhirnya membawa Mira ke sebuah rumah yang selalu ingin ia lupakan. Meski di saat yang sama Val tahu bahwa dirinya tak akan bisa membenci rumah ayahnya. Seraya memandangi foto masa kecilnya, tiba-tiba terputar sebuah ingatan masa lalu. Walau ia hanya ingin punya figur seorang ayah. Dan tepat di saat Mira ada di sisinya, Mira seakan bisa merasakan apa yang Val rasakan. Karena sekarang, Mira pun ingin tinggal di sini, walau hanya bersama Val. Tapi Mira tak akan kehilangan sosok yang paling berharga dalam hidupnya.
Meski hidup di kampung adalah hidup yang sederhana, namun Mira tak akan menyesali semuanya. Bahkan dalam hatinya Mira sangat bahagia. Karena pada akhirnya, Mira telah bersama ayah paling sempurna di seluruh dunia. Maka sambil bermain bersama Mira, Val lalu menceritakan arti di balik nama Mira. Kata ayahnya, bunga matahari adalah simbol cinta yang sejati. Sebab bunga matahari tak akan pernah layu selama dunia masih berputar. Selama bumi masih berporos pada matahari. Dan sejak Mira hadir dalam hidupnya, Val langsung tahu bahwa hidupnya akan selalu cerah berkat sinar abadi yang terpancar dari hidup anaknya. Dan di hadapan mendiang ayahnya, sekarang Val hanya bisa meminta maaf dan juga berterima kasih. Karena jika sang ayah tak pernah berkorban untuknya, mungkin saat ini luka di hatinya tak akan bisa terobati. Val yakin, kini sang ayah telah beristirahat dengan tenang. Sebab dia memiliki cucu yang sangat baik seperti Mira. Dan sebelum mereka kembali ke rumah, Val tiba-tiba ingat pada janjinya bahwa ia akan mengajak Mira ke pulau ajaib yang pernah ibunya ceritakan dulu. Matutupad na yung hiling mo, nak. Malam harinya, saat mereka kembali, Mira sangat senang karena kedatangan paman Whitney dan Bibi Cat. Hingga tiba-tiba ada ibunya yang ternyata ada juga di sana. Seperti anugerah yang menghapus segala gundah dan rasa bersalah, Julie datang bukan untuk mengambil Mira dari dekapan Val. Bukan itu. Karena saat ini Julie sadar bahwa Mira berhak memilih akan hidup bersama siapa. Dan jika Mira memilih Val, Julie tetap akan bahagia atas pilihan anaknya. Karena bagi Julie sekarang, yang terpenting adalah kebahagiaan Mira. The Magic Island, atau yang sering Val katakan pulau ajaib. Iya, ternyata hari ini nama pulau itu bukan lagi bulan belaka. Dan disinilah keluarga Mira akhirnya telah menjadi lengkap. Sebab saat ini, Mira akhirnya bisa bersama ayah dan ibunya. Dan tak hanya itu, karena di hari yang sangat indah ini, Julie ingin mengucapkan terima kasih paling dalam dari lubuk hatinya. Julie berterima kasih, karena sekalipun waktu itu Val tahu bahwa mungkin Mira bukan anaknya, namun Val telah banyak buktikan dirinya sebagai pria sejati yang sangat layak menjadi ayah terbaik untuk anaknya. Setelah menaiki anak tangga menuju puncak, kini mereka bertiga telah sampai di jantung hati pulau ajaib. Menurut kepercayaan orang dulu, jika kita bisa sampai di puncak pulau ini bersama orang yang kita cintai, maka sebuah keajaiban akan mengubah hidup kalian. Tinggal pejamkan mata dan ucapkan impianmu. Maka kamu akan hidup bersama mimpimu. Val senang karena Mira telah memejamkan matanya sambil berdoa cukup lama. Val yakin kalau anak tercintanya telah meminta Tuhan agar ia bisa selamanya hidup bersama ayah dan ibunya. Namun tak kalah Val dan Julie lama sekali menunggu, ternyata mereka salah. Itu karena Nak? Nak? Mira? Nak? 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 Iya, mungkin kalian semua bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi izinkan saya menceritakan sebuah rahasia yang sebenarnya menimpa Mira. Jika kalian tadi ingat dengan vonis yang dilayangkan dokter di rumah sakit, sebenarnya itu adalah vonis untuk Mira. Aneurisma otak, sebuah pembekakan pembuluh darah di otak yang disebabkan melemahnya dinding pembuluh darah genetik. Dan iya, Val sebenarnya sudah tahu dari situ bahwa Mira bukanlah anak kandungnya. Sebab setelah itu, Val langsung melakukan uji lab darah untuk membuktikan kemungkinan genetik dari dirinya yang menyebabkan penyakit bawaan itu. Dan benar, dari pemeriksaan, Val tahu bahwa penyakit Mira bukan darinya. Alias, Mira memang bukan darah daging yang asli. Lalu mengapa Val selalu terlihat meminum obat? Jawabannya ada di sepanjang cerita, ketika Val memang letih dan kecapean saja.
Karena sebenarnya yang Val minum justru adalah vitamin. Lalu vitamin, Mira? Iya, kalian tidak salah. Val sengaja menukar ceritanya. Karena yang sebenarnya terjadi, yang mengonsumsi obat adalah Mira. Setelah hari paling kelam dalam hidup Val dan Julie, kini mereka harus ikhlas melepaskan anak mereka. Satu-satunya anak yang telah mengubah hidup mereka berdua. Meski berat dijalani, namun Val dan Julie harus tabah menerima rasa sakit yang terlalu cepat menghampiri hidup mereka berdua. Iya, walau demikian, kini saatnya bagi mereka berdua untuk melangkah ke depan. Supaya Mira bisa tersenyum kembali, menyaksikan kedua orang tuanya menjalani hidup yang semestinya. Dan oh iya, mungkin ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Jadi setelah semuanya terungkap, perlahan Julie ingin memberitahu Val satu hal. Bahwa ia akhirnya ingat siapa ayah Mira. Dan betapa mengejutkannya setelah mereka tahu bahwa ayah Mira adalah seorang sultan resort di Manila. Berkat relasi Winston atau yang dari tadi kita sebut Whitney, mereka akhirnya bisa mengetahui fakta super mencengangkan ini. Dan coba tebak apa yang terjadi setelah itu. Jadi, singkatnya karena penyakit Mira tadi genetik dari ayahnya yang seorang sultan, maka sama seperti Mira, ayahnya pun harus dipanggil lebih dulu sebelum sempat melihat wajah anak perempuannya. Oleh karena itulah, sang ayah hanya menitipkan sebuah surat wasiat, yang isinya adalah bagi siapapun yang telah merawat anaknya dengan sangat baik, mau dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, miskin atau kaya, maka ia berhak mendapat separuh dari harta kekayaannya. Dan benar, orang beruntung itu adalah Val. Iya, Val mendapat separuh dari aset yang dimiliki oleh ayah kandung Mira. Dengan total yang Val dapat, mungkin hampir dari 6,5 triliun rupiah. Tapi, tidak serta-merta Val mengambil semua jatah kekayaannya. Karena pada akhirnya, Val memberikan separuh jatahnya kepada semua teman-temannya yang selama ini menemaninya dari bawah. Mulai dari perusahaan taksi milik Winston, sampai teman-temannya yang sekarang bisa membuka perusahaan jasa servis terbesar di Filipina. Dan berita baiknya juga, setelah melewati semua lika-liku hidupnya, Val pun resmi melamar dan menikahi Kate. Dan sebagai pengingat akan kampung halamannya, mereka melangsungkan pernikahan tepat di bekas rumah Val dan ayahnya yang lama. Dan terakhir, untuk mengenang mendiang Mira, mereka memakamkan Mira tepat di samping makam ayah Val. Dan itu adalah sebagai pengingat bahwa di dalam hatinya hanya ada dua orang yang telah mengubah hidupnya. Ayahnya dan juga anaknya. Anak merupakan karunia atau amanah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua. Tanggung jawab besar berada di pundak orang tua yang mempunyai anak. Dan setiap orang tua senantiasa memiliki kewajiban terhadap anak, mulai baru dari lahir hingga beranjak dewasa. Anak merupakan mutiara hati, dan harapan sebagai orang tua tentunya menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan orang tua juga selalu berdoa dan berharap anaknya kelak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia. Tapi kita tahu, mengasuh dan merawat anak tidaklah mudah. Setiap hari adalah pelajaran untuk bagaimana menjadi seseorang. Dan dalam perjalanannya, anak-anak akan membuat banyak kesalahan dan melewati batas. Tapi, itu adalah cara mereka untuk belajar. Jadi buat kalian para orang tua beruntung yang sudah memiliki anak, mungkin saya bisa berpesan. Jika kamu tidak pernah dibenci oleh anakmu, maka kamu belum pernah menjadi orang tua. Itu karena, bila ada sesuatu yang ingin kita rubah dalam diri anak kita, pertama-tama, kita harus memeriksanya dan melihat dulu. Apakah itu bukan sesuatu yang lebih baik untuk diubah dalam diri kita sendiri? Saya Gogon dan Sedap Timbus Trapek keluar mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis, terima kasih buat yang sudah memberikan like, terima kasih buat yang sudah lupa memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks ya, karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Terima kasih. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah itu berat banget, yang tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Jadi sekarang tarik napas kalian, buang, udah enak, sekarang tenggak kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu.